Foodies, sebagai salah satu kota tertua di Tiongkok, Xi'an memiliki kawasan yang kental dengan nuansa tradisional. Terletak 70 km dari pusat kota, desa di perbukitan ini punya daya tarik untuk para turis. Wah, Foodies, jadi ini emang di Yuanjia Village itu banyak banget pengolahan produk-produk dari desa ini. Salah satunya ini cabai nih, ini lagi ada yang dikeringin. Terus ini bahkan digilingin langsung, dan itu mesin penggilingnya masih tradisional tuh, Budis. Gede banget kayak lagi di zaman batu ya. Tuh ibu-ibunya di sana tuh juga lagi ada yang ngegiling. Ini banyak banget, jadi ada yang dijual nih cabai kering, yang digantung-gantung. Terus juga ini lagi digiling nih kalau misalkan mau beli cabai bubuk. Jadi di sini tuh bisa banget kalau misalkan solusi di Indonesia lagi mahal cabai-cabean, bisa beli oleh-oleh cabai kering di sini nih. Coba kita tanya-tanya dulu ya, Budis ya. Daerah ini memang dikenal dengan berbagai olahan cabai, Foodies. Mulai dari bubuk cabai, minyak cabai, dan juga saus cabai, semuanya jadi souvenir buruan wisatawan. Ya, thank you. Bisa bahasa Inggris ibunya ini, udah dapet nih oleh-oleh buat dibawa ke Indonesia. Tuh. Nah, sekarang ini kita bisa keliling-keliling juga di Yuanjia. Kita bakal cari kuliner yang menarik nih, Foodies. Wow, Foodies, ini nggak jauh dari gerbangnya, ini penuh sama makanan-makanan, dan ini tuh termasuk dari Huimin Street atau Muslim Street. Jadi nggak cuma ada di Drum Tower, di Yuanjia Village ini penuh juga makanan-makanan halal nih, Foodies, semuanya menggoda. Dan ini nih, ada yang menarik nih. Tempat makan yang menyajikan kuliner khas Xi'an ini udah bertahan dari generasi ke generasi. Penghargaannya aja, Foodies, udah bejibun tuh. Ini udah dapat nih, Foodies, New Roping. Jadi ini tuh semacam roti, isiannya tuh ada daging sapi, dan dia bikin rotinya langsung ditarik-tarik. Ekstrim ini dia atraksinya, heboh banget, kayak bikin mie ya, Foodies ya. Niu Rou artinya daging sapi dan Bing artinya roti pipi. Adonan roti dibentuk seperti kulit tipis terus diisi daging giling cincang, Foodies. Ini kita cobain dulu ya dari tekstur rotinya. Garing banget, crispy. Dari metode masaknya itu yang nggak deep fried banget ya padahal, tapi bisa ngasilin roti yang segaring dan se-crispy ini. Buat teksturnya tuh dia juga bisa tipis-tipis gitu, Foodies. Jadi meskipun namanya roti, dia nggak bakal bikin enak, mirip kayak martabak kali ya ini ya. Martabak cuma nih, dia dibentuknya bulat-bulat gitu. Adonan rotinya tuh emang sengaja dibuat berlapis ya, biar garingnya maksimal gitu. Niu Rou Bing ini merupakan salah satu kuliner khas Muslim Hui yang populer di seantero kota Xi'an. Emang di sini tuh penjualnya ramah-ramah semua. Terus juga meskipun ada kendala bahasa, tapi bener-bener kayak paham banget ya. Paham banget tadi ditawarin mau dipotong apa enggak, terus juga mau pesen berapa. Pokoknya dilayani dengan sepenuh hati. Foodies, sesuai yang aku bilang tadi ya. Porsinya banyak banget, jadi ini nggak bakal kuat kalau langsung dihabisin. Ini banyak banget bakal aku simpan buat bekal. Dan juga karena kita makanannya goreng-gorengan kayak gini, ini lumayan seret ya, Foodies ya. Kita lihat kira-kira di Huimin Street ini ada minuman yang menyegarkan nggak sih? Ayo, kita bawa bekal, terus kita explore. Menyusuri gang ini emang kudu kuat godaan ya, Foodies. Di kanan kiri tuh penuh dengan menu-menu yang menggoda. Termasuk kedai minuman yang satu ini nih, Foodies. Kedai ini menyajikan salah satu minuman khas Tiongkok, yakni Bintang Shelly atau sari buah pir. Oke, Foodies, ini minumannya seharga 10 yuan. Ini, kelihatan ya, ada potongan pir di dalamnya. Dan ini katanya dicampur sama gula batu. Ini sebelum kita minum aja udah kelihatan seger banget, menggoda banget. Dan ini nih, tuh lihat tuh, Foodies. Nih, kuali-kualinya ini penuh dengan nih, kayak gini nih. Nah, ini jadi sama nih, Foodies, ini lagi dimasak
Isian minumannya tuh ada pir, terus ada potongan-potongan kurma, dan juga tadi dikasih tahu ada campuran gula batunya juga. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kuali. Kalau misalkan lagi rame kayaknya penuh semuanya buat ngerebus ini nih. Dan itu tuh pirnya banyak banget, foodies. Nggak kebayang deh, jadi minuman tradisional tapi ternyata masih lestari sampai sekarang. Sari buah pir ini termasuk salah satu minuman herbal foodies. Bisa dihidangkan hangat-hangat atau pakai es nih kalau lagi pengen yang segar-segar. Kita aduk dulu biar merata. Bener sih, ini itu pir, jadi kayak sari pir, cuma bukan dibikin jus. Dia direndam dan direbus kayak gini aja tuh bener-bener bikin rasa-rasa yang ada di dalam pirnya tuh keluar semua. Dan juga manis gula batunya tuh nyegerin foodies, jadi bukan yang terlalu manis. Wah, ini pas banget sih buat ngilangin dahaga. Tekstur di dalamnya tuh juga unik ya. Jadi ini tuh rasanya di dalamnya tuh ada juga kayak potongan jamur salju ya namanya ya ini ya. Jadi begitu kesedot itu ketarik semuanya, dan itu ada krenyes-krenyes, kenyal-kenyalnya. Enak teksturnya juga. Jamur salju ini memang menjadi salah satu isian yang nggak boleh absen nih. Selain itu isiannya juga melimpah loh dengan potongan buah pir dan kurma. Dapat nih foodies, nih potongan pirnya. Jadi no fake-fake, no gimmick, ini beneran minuman sari pir. Langsung aja kita coba. Kenyal-kenyal banget. Kenyal, cuma bukan kenyal yang chewy gitu, kenyal yang kalau begitu digigit tuh langsung buyar di mulut gitu loh. Terus karena udah direbus lama, jadi rasa pirnya kalau di buahnya itu sendiri udah pada keluar semua, udah jadi sari-sari ini di sini. Jadi kalau buat tekstur dan rasanya tuh udah beda banget sama pir yang biasa dimakan langsung. Unik ini dan enak, seger. Pasar kuliner tradisional ini bukanya setiap hari ya foodies, dari pagi sampai malam. Beragam menu tradisional di sini tuh gak kalah endul dari kuliner kekinian. Pokoknya mah bikin lagi deh.